Baik, di sini saya akan membahas materi gereja sesudah zaman para rasul setelah Yesus meninggalkan dunia. Jadi di sini saya membahas materi pertemuan 4, pendidikan agama Kristen Protestan. Baik, dalam materi kali ini saya membahas tentang sejarah gereja. Jadi sejarah gereja memang jadi pelajaran penting buat kita dari perjalanan gereja sejak zaman para rasul. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara umatnya di tengah segala tantangan. Gereja berdiri bukan karena kekuatan manusia, tapi karena janji Yesus sendiri bahwa gerejanya gak akan hancur walau banyak rintangan menghadang. Jadi kita bisa lihat di Matius 16 ayat yang ke-18. Baik, pada awal berdirinya, gereja menghadapi berbagai masalah. Ada ajaran sesat yang menyusup, penolakan dari agama lain, perpecahan di dalam jemaat, sampai penganiayaan politik yang brutal. Tapi, luar biasanya semua itu gak membuat gereja berhenti berkembang. Tuhan tetap menopang mereka, dan itu bukti nyata kuasanya. Zaman para rasul atau bisa disebut dengan apostolik AG adalah masa awal gereja yang berlangsung dari Pentakosta hingga wafatnya Rasul Yohanes. Di masa itu, gereja bertumbuh sangat cepat. Rasul Petrus banyak membawa orang Yahudi kepada Yesus, sementara Rasul Paulus menginjil orang-orang non-Yahudi. Kombinasi pelayanan ini membuat Injil tersebar ke berbagai negara. Jadi tentu saja perjalanan gereja di zaman itu gak mulus. Perpecahan sering terjadi seperti di gereja Korintus, di mana jemaat jadi terpecah karena mengidolakan tokoh tertentu daripada terfokus kepada Kristus. Selain itu muncul juga ajaran sesat seperti campuran Injil dengan tradisi yang harus dilawan oleh Rasul Paulus di Galatia atau ajaran gnostik yang dihadapi oleh Rasul Yohanes. Penganiayaan adalah salah satu tantangan yang paling berat, dimulai dari martir pertama, Stefanus, hingga para rasul yang mengalami kematian tragis. Yakobus dipenggal, Thomas dibunuh di India, Petrus disalibkan terbalik di Roma, dan Paulus dipancung. Bahkan jemaat biasa pun gak luput dari penderitaan. Tapi anehnya, penganiayaan ini malah bikin iman mereka makin kuat, bukan runtuh. Kehidupan rohani gereja mula-mula sangat kuat karena dasarnya adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Jemaat rajin mendengarkan pengajaran para rasul, berkumpul untuk doa, dan beribadah dengan hati yang tulus. Penganiayaan gak bikin mereka patah semangat, malah semakin giat menyebarkan Injil. Jadi pelajaran penting dari gereja mula-mula ini masih relevan buat kita. Kita sering lupa dasar iman kita, malah sibuk dengan hal-hal duniawi yang bikin iman kita mundur. Dari gereja mula-mula kita belajar pentingnya pengajaran firman Tuhan, kesetiaan dalam doa, dan menjaga persatuan sebagai tubuh Kristus. Sebagai gereja di zaman modern, kita punya tugas untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai oleh para rasul. Injil bukan cuma untuk disimpan sendiri, tapi untuk dibagikan ke dunia. Meski tantangan zaman sekarang berbeda, semangat dan iman yang sama harus tetap jadi pegangan kita. Sejarah gereja abad pertama juga mencatat beberapa peristiwa penting, mulai dari Pentakosta yang jadi awal berdirinya gereja, pertobatan Paulus, hingga istilah Kristen yang pertama kali muncul di Antiokhia. Di tahun 70 Masehi, Yerusalem jatuh dan Bait Allah dihancurkan, tapi itu tidak menghentikan perkembangan gereja. Jadi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah gereja mula-mula menunjukkan bagaimana Tuhan memimpin umatnya melewati segala tantangan. Penganiayaan yang berat malah bikin iman mereka makin kuat dan Injil semakin tersebar. Kita yang hidup di zaman sekarang harus mengambil pelajaran ini supaya tetap setia kepada Tuhan dan melanjutkan karyanya di dunia. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Semoga menjadi berkat buat saya dan buat teman-teman semuanya yang sudah menonton.
dan shalom, God bless you.